Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan bagi kami semua. Kami ingin mendengar firman Tuhan berbicara bagi kami semua Tuhan. Gairahkan kami dengan kebenaran firman Tuhan, merdekakan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan menjadi renungan kita pagi hari ini. Temanya, judulnya adalah berbahagia, ya, berbahagia di saat mengalami pencobaan. Jadi bahagia dalam pencobaan. Nah, ini ayat yang sangat akrab. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kita banyak berisi mengenai hal yang paradoks, ya. Dan salah satunya adalah ini, dan banyak sekali ya, banyak berisi paradoks ya, berbeda dengan konsep dunia ini. Ya, firman Tuhan yang kita baca salah satunya adalah Yakobus 2 ayat Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 tadi, ya, berbicara mengenai paradoks apa itu, bagaimana mungkin orang berbahagia di saat dia mengalami pencobaan. Tetapi Alkitab berkata kita berbahagia. Ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, sulit sekali orang bisa mengerti akan hal ini, ya. Tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita akan lebih ringan. Kita bisa bersuka cita ternyata di dalam segala hal. Dan memang ya, Alkitab berbicara bahwa Allah turut selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita tahu Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal-hal yang sulit, termasuk dalam hal-hal pencobaan, dalam tantangan, maka kita juga bisa mengerti bahwa kita bisa bersuka cita, kita bisa berbahagia karena Allah turut bekerja. Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan ini, ya. Mengapa kebahagiaan apabila kita ada dalam satu pencobaan? Nah, kalau kita mengerti ini, maka kita bisa bersuka cita ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan. Kita pertama bisa lebih ringan pencobaannya karena kita tahu apa di balik itu, karena kita mengerti apa hasil dari semua yang kita alami. Nah, dan tentu kita akan lebih mudah menghadapi. Yang kedua adalah kita akan lebih berhasil dan kita tidak menghabiskan waktu untuk berduka cita karena ada tantangan, ada persoalan, ada cobaan. Nah, mari kita lihat jadi mengapa kita jadi berbahagia. Tadi dikatakan yang pertama adalah karena ya ujian terhadap imanmu. Nah, jadi pencobaan itu ternyata adalah ujian iman. Ya, kita tahu kalau ujian iman, maka itu berarti untuk kita naik kelas iman. Karena ini sekolah iman. Jadi ada kenaikan kelas. Ujian iman berarti adalah
untuk kenaikan kelas iman. Jadi Tuhan mau kita lebih beriman lagi ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita ada di dalam tantangan, dalam persoalan. Ya, jadi mari kita memandangnya, mari kita pandang bahwa persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan itu adalah ujian iman. Ya. Kalau kita buat itu menjadi ujian iman, kita akan naik kelas. Dan karena itu ujian, maka tidak ada masalah. Ya, saya melihat anak-anak saya ini lagi kuliah, ya seringkali ini anak saya yang di koas, dia selalu berkata, saya mau menunggu dosen saya untuk ujian. Ya, jadi dia harus menunggu ujian malah. Nah, demikian juga anak saya yang lagi kuliah di Jogja, dia rindu sekali agar dia mendapat jadwal ujian. Kenapa? Karena dia tahu ujian itu adalah baik untuk dia. Itu membuat dia naik kelas, akan naik ke tahap yang selanjutnya. Jadi mari Bapak Ibu, yang pertama adalah ingatlah semua pencobaan, semua tantangan, kesulitan itu adalah tes iman, ujian terhadap iman kita. Dan selanjutnya, ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Itu membuat kita menjadi tekun. Jadi ketekunan adalah hasil dari tes iman. Ketika kita masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu sebagai tes, lalu kita itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan adalah satu karakter yang luar biasa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Kita bertumbuh dalam ketekunan. Oleh karenanya, betapa penting kita menjadi orang-orang tekun. Itu sebabnya Tuhan mau kita dites supaya kita menjadi orang-orang tekun. Ada peribahasa berkata, rajin pangkal pandai. Sebenarnya, ya, pandai bukanlah dilahirkan karena datang sendiri sebagai anugerah, tetapi pandai adalah karena rajin belajar. Ya, orang itu tidak tahu sebelumnya, tetapi karena mencari tahu dengan tekun, belajar, mencari tahu, akhirnya tahu. Perbedaan orang yang katanya yang tidak pandai dengan orang pandai, sebenarnya adalah orang pandai adalah orang-orang yang mau belajar, sedangkan orang-orang yang tidak pandai adalah orang yang tidak mau belajar. Nah, demikian juga ketekunan di dalam Alkitab. Orang-orang itu ya dijawab oleh Tuhan doanya. Orang-orang itu melihat janji-janji Tuhan dalam hidupnya bukan karena sekedar memang Allah mengaruniakan begitu saja, tetapi banyak itu dipengaruhi oleh ketekunannya. Orang-orang yang tekun berdoa ya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Orang-orang yang tekun menantikan Tuhan melihat janji-janji Allah digenapi atas hidupnya. Oleh karenanya, karakter ketekunan menjadi karakter tekun di dalam Tuhan menjadi sangat-sangat penting sekali. Mari kita menjadi orang-orang yang tekun. Mari kita memahami hasil dari ujian terhadap iman kita adalah tekun. Dan yang luar biasa selanjutnya adalah hasil dari ketekunan membuat kita menjadi orang-orang yang sempurna, yang tidak kurang suatu apapun. Kita menjadi seperti Yesus yang adalah sempurna, yang memang tujuan hidup kita adalah ya untuk menjadi seperti Yesus, menjadi sempurna. Jadi kalau kita tahu ujung dari persoalan, ketekunan
adalah akhirnya untuk menjadi sempurna atau tidak kurang suatu apapun, maka kita akan berbahagia. Mengapa tadi banyak orang yang kuliah, mereka mencari ujian-ujian akhir, karena dia tahu, dia menantikan ujian-ujian akhir, berharap ujian akhir, karena dia tahu setelah itu dia akan menjadi lulus, menjadi sarjana kalau di kuliah. Ya. Oleh karenanya dia akan sangat menantikannya. Jadi kita bisa melihat mengapa Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Lebih tepatnya sebenarnya di dalam terjemahan yang lain adalah bukan anggap seolah-olah tidak berbahagia benar, tetapi betul-betul dia berbahagia. Berbahagialah kamu kalau kamu menghadapi tantangan, kesulitan, karena itu adalah cara kita untuk mendapatkan ketekunan, lalu ketekunan akan menghasilkan kesempurnaan. Karena kita tekun, akhirnya kita menjadi, karena orang tekun belajar, akhirnya dia bisa menjadi pandai. Karena tekun berdoa, ia melihat pekerjaan Tuhan. Karena ketekunannya beribadah, hari demi hari karakternya makin diubahkan menjadi seperti Yesus. Karena ketekunannya di dalam Tuhan, dia melihat janji-janji Allah digenapi atas hidupnya. Mari kita menjadi orang-orang yang tekun, mari kita melihat pekerjaan Allah nyata atas kehidupan kita, atas keluarga kita. Dan pada pagi hari ini kita mau berdoa, mari kita berdoa dengan tekun, sampai hidup kita melihat janji-janji Tuhan, sampai keluarga kita dimenangkan, sampai kita melihat kota kita dipulihkan, dibangkitkan oleh Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.